Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus yang berbahagia, berjumpa kembali di channel THM, Tanas Hasdin Mundika. Kali ini menyoroti tentang hasil survei dari beberapa lembaga survei seperti Chandra Politika, kemudian dari LSI, kemudian dari Indobarometer, dan beberapa lembaga survei lain yang masih menempatkan posisi Partai Demokrasi Indonesia di posisi teratas yang sekitar 36% dan partai-partai lain itu menyusul di bawahnya. Dan juga yang menarik pada beberapa lembaga survei kali ini yaitu bahwa partai-partai baru masih dalam posisi 0, atau di bawah 1%. Kemudian yang menarik lainnya yaitu bahwa ada dua partai di Senayan yang kemungkinan pada tahun 2024 nanti tidak akan lolos, yaitu yang diprediksi yaitu Partai Amanat Nasional dan juga Partai Persatuan Pembangunan P3. Nah, menarik kali ini kita melihat partai-partai baru seperti PKN, Gelora, kemudian Partai Buruh, dan yang paling utama yang jadi pembahasan kita kali ini adalah Partai Umat yang tetap diposisikan dalam posisi 0, sehingga adakah waktu dalam kurun setahun ini bisa melakukan percepatan naiknya pemilih atau naiknya persentase sehingga dari 0, atau di bawah 1% sehingga bisa menembus parliamentary threshold 4%. Nah, ini akan kita bahas pada tayangan kali ini. Yang kita fokuskan pada Partai Umat yang cukup menarik karena memang ada dua partai baru yang didirikan kali ini yang betul-betul menjadi dianggap pendirinya adalah pendiri dari partai yang lain. Kalau misalnya PKN, walaupun Gede Pasek berasal dari Demokrat dan Hanura, tapi beliau bukan pendiri Demokrat dan juga bukan pendiri Hanura. Tapi dua partai yang ada yang jadi sorotan kali ini seperti dari PKS, Anies Mata adalah pendiri Partai Keadilan Sejahtera, kemudian mendirikan Partai Kelompok Rakyat bersama dengan Fahri Hamzah. Nah, kemudian Profesor Amin Rais, beliau adalah pendiri Partai Amanat Nasional 23 tahun lalu dan kali ini mendirikan atau tahun lalu mendirikan Partai Umat. Nah, jadi dua partai yang menarik yaitu tentang bagaimana gelombang rakyat dan juga tentang Partai Umat. Gelombang rakyat didirikan oleh Anies Mata dan Fahri Hamzah yang Anies Mata sempat mendirikan PKS beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, begitupun juga tentang Partai Umat. Nah, kalau partai-partai lain walaupun pecahan tapi bukan pendiri utama. Nah, sekarang kita melihat posisi partai-partai bawah yang dianggap partai baru, mulai dari Partai Bulan Bintang, bahkan Hanura pun masuk kategori 0, 0,7, kemudian 0,1, bahkan ada yang sampai sangat miris 0,0. Nah, pertanyaannya kemudian sanggup nggak partai-partai baru ini mengejar dalam kurun waktu setahun ini untuk bisa menembus sampai 4% ke atas sehingga bisa berlaga atau bisa masuk ke Senayan. Sementara dalam beberapa perhitungan untuk mencapai 1 dan 2 angka, misalnya mencapai 1% atau 2% itu tidak mudah untuk ukuran sebuah partai dalam skop nasional, dalam konteks nasional. Walaupun mungkin partai-partai baru ini akan berjalan dan acuh dengan hasil-hasil survei. Namun juga kita tidak bisa menafikan hasil survei dari Carta Politika, Hanta Yuda, dan lain-lain itu tidak jauh menyimpang. Misalnya kalau mereka sudah mengatakan bahwa partai ini 0, ya paling meleset partai ini bisa cuma 1 atau 2%. Untuk menembus sampai 4%, 5% itu mungkin mustahil. Dan ini sudah terjadi di beberapa kurun waktu 2014, 2019, walaupun orang bilang hasil-hasil survei itu kadang pesanan, tapi mereka juga tidak mungkin mencederai nilai-nilai bahwa nilai-nilai lembaga survei mereka sehingga terlalu menyimpang jauh dari apa yang diinginkan dengan apa yang mereka misalnya sampaikan lalu hasilnya berbeda jauh, itu bisa menjatuhkan citra dari lembaga survei tersebut. Jadi partai-partai juga yang baru-baru ini bisa menafikan hasil survei, misalnya Partai Umat, kemudian Partai Kebangkitan Nusantara, Gelora dan lain-lain, tapi juga harus tetap melihat dan melirik hasil survei ini. Sehingga mungkin Pelotus yang berbahagia yang kita angkat dalam tema kali ini adalah sanggupkah atau Partai Umat terus berjuang untuk mengubah hasil survei? Sanggupkah partai-partai baru ini termasuk Partai Umat mengubah hasil survei yang 0, itu bisa menjadi 4% di 14 Februari 2024. Nah, ada beberapa perhitungan sehingga masih ada waktu dalam beberapa kalkulasi
dan juga dijabarkan oleh lembaga-lembaga survei bahwa pertama masih ada masa mengambang. 13-15% masa-masa mengambang yang disurvei oleh lembaga-lembaga survei tersebut masih belum menentukan pilihan. Itu peluang yang pertama yang membuat partai-partai baru ini yang dianggap 0, bisa merubah posisinya menjadi 4% ke atas. Kemudian di luar masa mengambang itu masih ada daya tarik capres. Jadi kalau ada capres-capres yang kuat, misalnya Anies, kemudian Ganjar atau Prabowo, di mana partai-partai yang 0, ini bergabung, itu bisa menjadi daya tarik atau magnet suara untuk bisa mendongkrak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang paling utama yaitu ya daya dobrak partai tersebut. Ya, dengan tidak menghitung masa mengambang, kemudian daya tarik capres, tapi apa terobosan-terobosan yang dibuat oleh partai yang bersangkutan sehingga dalam kurun waktu setahun ini bisa menembus 4%. Nah, ini kita lihat terobosan partai umat seperti apa. Apakah kantong-kantong suara di masjid bisa diambil, sementara masjid itu plural, beragam, tidak hanya milik partai umat, tidak hanya milik PKS, tapi seluruh orang yang beragama Islam dari partai apapun dia, termasuk PDIP, ya bisa di masjid, sehingga bisa tidak mengambil hati kantong-kantong masjid itu satu. Kemudian kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan partai umat sehingga dalam kurun waktu setahun ini bisa mengubah hasil survei yang 0, tersebut menjadi 4% ke atas sehingga bisa tembus ke Senayan. Nah, jadi pembahasan kita kali ini Pelotus yaitu membahas perjuangan partai umat untuk mengubah hasil survei. Nah, jadi tidak usah pesimis, karena kalau pesimis dengan hasil survei, seluruh partai-partai baru, ya PKN, Gelora, Partai Umat, Partai Buruh, ya diam aja, karena 0,% dalam hasil survei, dan itu tidak mungkin dinafikan, itu tidak menyimpang jauh, bahwa survei hari ini 0, ya bisa ada diangkat dalam 1 tahun ini. Tapi jiwa optimis tetap harus jalan, yang namanya partai, bahwa masih tetap ada perubahan-perubahan, masih ada peluang-peluang, dan ini harus digapai, dan ini harus direbut, sehingga termasuk partai umat, nah, bagaimana terus berjuang mengubah hasil survei dari 0, menjadi 4% sehingga bisa tembus ke Senayan pada 14 Februari 2024 nanti. Pelotus, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu.